Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Allahumma amin. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Guru akan memberikan materi terkait dengan ilmu pengetahuan. Sedikit memulai intro pada pembukaan ini, saya sajikan sebuah musik yang penuh dengan semangat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ini yang pertama berkaitan dengan teknologi. Teknologi dunia semakin dekat. Artinya bahwa perubahan dunia yang di sekeliling kita itu begitu sangat cepat dengan adanya handphone, dengan adanya televisi, dan sebagainya. Itu yang mempersempit jarak. Perubahan-perubahan itulah yang harus kita antisipasi. Perubahan dari dunia teknologi yang itu semua berpengaruh kepada perilaku manusia. Di sini digambarkan bahwa seorang anak sedang melakukan sebuah riset. Bagaimana dia melakukan riset terhadap sebuah gedung, sebuah bangunan yang tinggi, yang di sana dia mencoba untuk mengaitkannya dengan teknologi. Nah, ini perlu kita tiru. Jangan sampai dengan teknologi yang serba canggih ini kita ketinggalan, apalagi tidak tahu apa-apa. Makanya ayo anak-anak, kita berlatih, kita belajar dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang lebih penting lagi adalah dengan bijak menggunakan teknologi. Nah, kemudian anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru mencoba. Nah, ini surat yang saya tampilkan pada slide ini adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bagaimana membacanya? Ayo kita belajar. Saya bacakan dulu, nanti kamu renungkan, kamu simak bacaan Pak Guru, kamu pahami isinya, terus kamu masukkan pikiran-pikiran yang baru kepada hati kita untuk betul-betul meyakini kebenaran Al-Quran ini. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mencatat Quran ini, menuliskan Quran ini, kemudian jangan lupa untuk mempelajarinya. Ini yang paling penting. Hukum bacaannya barangkali, atau mungkin arti per kata di dalam Quran ini dipelajari. Misalnya, ya ma'syarul jinni, wahai golongan jin, wal insi, dan manusia, dan seterusnya. Jadi itu pelajaran penting dari kata di dalam sebuah Al-Quran. Nanti Pak Guru harapkan kalian betul-betul hafal Quran ini.
Ini sebagai pedoman bagi kita. Kita sudah diajarkan mencari pengetahuan, tidak hanya pengetahuan agama, tapi pengetahuan ilmu teknologi juga sangat dianjurkan. Ini maknanya Quran ini. Nah, kemudian pada slide selanjutnya saya akan tampilkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Perhatikan Quran ini dengan baik-baik supaya kita mendapatkan hikmahnya. Saya bacakan, tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya atau terjemahan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ini tolong anak-anak ya, perhatikan ayat ini di kata-kata yarfa'illah. Jadi Allah betul-betul mengangkat orang yang amanu, yang beriman. Tapi minkum, di antara kalian tidak semuanya diangkat. Karena Allah memberikan derajat kepada seseorang itu berdasarkan kepada kemampuannya. Nih. Wallazina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Makanya sangat jauh sekali perbandingannya orang yang pandai dengan orang yang tidak tahu. Makanya berkali-kali saya mengingatkan, ayo belajar. Belajar dan terus belajar. Karena dengan belajar itu orang memahami, orang mengetahui, orang mampu untuk melakukan perubahan-perubahan yang penting. Mungkin cerdas, pintar, dengan kecerdasannya mungkin dia bisa merubah hidupnya. Nah ini, jadi kalau kita tidak mau pintar, ya tidak ada perubahan nanti. Makanya kalian, selama kalian masih sekolah, tugas kamu hanya belajar. Belajar dan terus belajar. Bagaimana menggunakan waktu efektif untuk belajar? Nanti pada tutorial berikutnya saya berikan. Nah, kemudian saya lanjut lagi pada slide selanjutnya. Kandungan dari surat Ar-Rahman tadi, yang pertama, ayat tersebut menyeru kepada jin dan manusia. Jika mereka sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, maka mereka boleh melakukannya. Ibnu Katsir menjelaskan, jin dan manusia tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan dia meliputi mereka, dan mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumannya, serta tidak pula membatalkan hukumannya terhadap mereka. Kemanapun mereka selalu diliputi.
Nah, Ibnu Katsir ini siapa sih kalau ditanya? Ibnu Katsir ini adalah Ismail bin Katsir. Bahasa Arabnya Ismail bin Katsir. Nama lengkap beliau adalah Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri al-Dimishqi Imaduddin. Nah, ini kalau kita sering melihat orang Arab kok banyak sekali silsilah ini namanya. Dalam bahasa yang lain biasa disebut dengan urutan begitu. Kalau kita kan cukup bapak kita saja. Kalau mereka hafal dari ini sampai ini. Makanya itulah yang sering dalam ilmu hadis disebut dengan mempelajari sanad. Nah, nanti kita belajar juga sampai sana. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya saya tampilkan kandungan yang kedua dari surat Al-Mujadalah. Apa itu? Yang pertama tadi, bahwa kita harus siap sa'illah, memberi perintah untuk memberi kelapangan di dalam majelis ilmu. Kita dapat memberi kelapangan dengan cara mempersilahkan orang lain untuk ikut menuntut ilmu, menyumbang fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita kaya nanti, sisihkan uang kita, investasikan uang kita di lembaga pendidikan yang terpercaya. Ini penting, karena kalau pendidikannya tidak bagus, tidak berkualitas, maka manusia pun tidak berkualitas. Ini. Nah, terus terang saja kita berada pada tingkatan yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu pentingnya kita read, membaca. Ya, karena perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang pertama adalah ikra sampai 3 kali, yang artinya membaca, bacalah. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, orang yang beriman dan berilmu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, ini sungguh sangat mulia sekali ya. Ternyata kalau kita pintar saja sudah dihargai sama teman-teman kita, iya enggak? Nah, ini pentingnya kita pandai-pandailah kita merawat ilmu kita. Kalau kita sudah pintar satu bab ini, kita tingkat ke bab selanjutnya, begitu. Caranya bagaimana mengaitkannya, mengkritnya, membuat pengetahuan itu menjadi bertingkat-tingkat. Bagaimana caranya? Usaha dan berusaha. Nah, ini jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Nah, ini kemudian orang berilmu tetapi tidak beriman dan akhlaknya buruk, itu tidak akan disukai Allah. Nah, ini makanya kita harus seimbang, penyeimbangan antara ilmu dan amal soleh. Syukur-syukur sudah berilmu, lebih dekat kepada Allah. Yang belum berilmu, ayo juga belajar, mendalami tentang ilmu pengetahuan. Kata kuncinya adalah Al-Mujadalah ayat 11, kandungan menuntut ilmu. Tolong ini kalian perhatikan ini. Kalian tulis kembali di buku kalian, ya. Kalau sempat dikumpulkan suatu saat, kalau Pak Guru meminta, silakan kalian untuk mempersiapkan. Oke, selanjutnya anak-anak, ini terima kasih. Terima kasih anak-anak. Apabila memberikan materi ini terkesan atau kurang bisa dipahami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Allahumma amin. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan memberikan materi terkait dengan ilmu pengetahuan. Sedikit memulai intro pada pembukaan ini, saya sajikan sebuah musik yang penuh dengan semangat. Audio Jungle.
lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ini yang pertama berkaitan dengan teknologi. Teknologi dunia semakin dekat. Artinya bahwa perubahan dunia yang di sekeliling kita itu begitu sangat cepat dengan adanya handphone, dengan adanya televisi, dan sebagainya. Itu yang mempersempit jarak. Perubahan-perubahan itulah yang harus kita antisipasi. Perubahan dari dunia teknologi yang itu semua berpengaruh kepada perilaku manusia. Di sini digambarkan bahwa seorang anak sedang melakukan sebuah riset. Bagaimana dia melakukan riset terhadap sebuah gedung, sebuah bangunan yang tinggi, yang di sana dia mencoba untuk mengaitkannya dengan teknologi. Nah, ini perlu kita tiru. Jangan sampai dengan teknologi yang serba canggih ini kita ketinggalan, apalagi tidak tahu apa-apa. Makanya ayo anak-anak, kita berlatih, kita belajar dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang lebih penting lagi adalah dengan bijak menggunakan teknologi. Nah, kemudian anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru mencoba. Nah, ini surat yang saya tampilkan pada slide ini adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bagaimana membacanya? Ayo kita belajar. Saya bacakan dulu, nanti kamu renungkan, kamu simak bacaan Pak Guru, kamu pahami isinya, terus kamu masukkan pikiran-pikiran yang baru kepada hati kita untuk betul-betul meyakini kebenaran Al-Quran ini. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mencatat Quran ini, menuliskan Quran ini, kemudian jangan lupa untuk mempelajarinya. Ini yang paling penting. Hukum bacaannya barangkali, atau mungkin arti per kata di dalam Quran ini dipelajari. Misalnya, ya ma'syarul jinni, wahai golongan jin, wal insi, dan manusia, dan seterusnya. Jadi itu pelajaran penting dari kata di dalam sebuah Al-Quran. Nanti Pak Guru harapkan kalian betul-betul hafal Quran ini. Ini sebagai pedoman bagi kita. Kita sudah diajarkan mencari pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan agama, tapi pengetahuan ilmu teknologi juga sangat dianjurkan. Ini maknanya Quran ini. Nah, kemudian pada slide selanjutnya saya akan tampilkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Perhatikan Quran ini dengan baik-baik supaya kita mendapatkan hikmahnya. Saya bacakan, tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya atau terjemahan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah ini tolong anak-anak ya, perhatikan ayat ini di kata-kata yarfa'illah. Jadi Allah betul-betul mengangkat orang yang amanu, yang beriman. Tapi minkum, di antara kalian tidak semuanya diangkat. Karena Allah memberikan derajat kepada seseorang itu berdasarkan kepada kemampuannya. Wallazina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Makanya sangat jauh sekali perbandingannya orang yang pandai dengan orang yang tidak tahu. Makanya berkali-kali saya mengingatkan, ayo belajar. Belajar dan terus belajar. Karena dengan belajar itu orang memahami, orang mengetahui, orang mampu untuk melakukan perubahan-perubahan yang penting. Mungkin cerdas, pintar, dengan kecerdasannya mungkin dia bisa merubah hidupnya. Nah ini, jadi kalau kita tidak mau pintar, ya tidak ada perubahan nanti. Makanya kalian, selama kalian masih sekolah, tugas kamu hanya belajar. Belajar dan terus belajar. Bagaimana menggunakan waktu efektif untuk belajar? Nanti pada tutorial berikutnya saya berikan. Nah, kemudian saya lanjut lagi pada slide selanjutnya. Kandungan dari surat Ar-Rahman tadi, yang pertama, ayat tersebut menyeru kepada jin dan manusia. Jika mereka sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, maka mereka boleh melakukannya. Ibnu Katsir menjelaskan, jin dan manusia tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan dia meliputi mereka, dan mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumannya, serta tidak pula membatalkan hukumannya terhadap mereka. Kemanapun mereka selalu diliputi. Nah, Ibnu Katsir ini siapa sih kalau ditanya? Ibnu Katsir ini adalah Ismail bin Katsir. Bahasa Arabnya Ismail bin Katsir. Nama lengkap beliau adalah Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bisri al-Dimishki Imaduddin. Nah ini kalau kita sering melihat orang Arab kok banyak sekali silsilah ini namanya. Dalam bahasa yang lain biasa disebut dengan urutan begitu. Kalau kita kan cukup bapak kita saja. Kalau mereka hafal dari ini sampai ini. Makanya itulah yang sering dalam ilmu hadis disebut dengan mempelajari sanad. Nah, nanti kita belajar juga sampai sana. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya saya tampilkan kandungan yang kedua dari surat Al-Mujadalah. Apa itu? Yang pertama tadi, bahwa kita harus yafsa'illah,
memberi perintah untuk memberi kelapangan di dalam majelis ilmu. Kita dapat memberi kelapangan dengan cara mempersilahkan orang lain untuk ikut menuntut ilmu, menyumbang fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita kaya nanti, sisihkan uang kita, investasikan uang kita di lembaga pendidikan yang terpercaya. Ini penting, karena kalau pendidikannya tidak bagus, tidak berkualitas, maka manusia pun tidak berkualitas. Ini. Nah, terus terang saja kita berada pada tingkatan yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu pentingnya kita read, membaca, ya. Karena perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang pertama adalah ikra, ikra, ikra sampai 3 kali, yang artinya membaca, bacalah, bacalah. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, orang yang beriman dan berilmu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, ini sungguh sangat mulia sekali ya. Ternyata kalau kita pintar saja sudah dihargai sama teman-teman kita, iya enggak? Nah, ini pentingnya kita pandai-pandailah kita merawat ilmu kita. Kalau kita sudah pintar satu bab ini, kita tingkat ke bab selanjutnya, begitu. Caranya bagaimana mengaitkannya, mengkritnya, membuat pengetahuan itu menjadi bertingkat-tingkat. Bagaimana caranya? Usaha. Usaha dan berusaha. Nah, ini. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Nah, ini kemudian orang berilmu tetapi tidak beriman dan akhlaknya buruk, itu tidak akan disukai Allah. Nah, ini. Makanya kita harus seimbang, penyeimbangan antara ilmu dan amal soleh. Syukur-syukur sudah berilmu, lebih dekat kepada Allah. Yang belum berilmu, ayo juga belajar, mendalami tentang ilmu pengetahuan. Kata kuncinya adalah Al-Mujadalah ayat 11, kandungan menuntut ilmu. Tolong ini kalian perhatikan ini. Kalian tulis kembali di buku kalian, ya. Kalau sempat dikumpulkan suatu saat kalau Pak Guru meminta, silakan kalian untuk mempersiapkan. Oke, selanjutnya anak-anak, ini terima kasih. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila dalam memberikan materi ini terkesan cepat atau kurang bisa dipahami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.